Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, waktu luang, kemauan, semua Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Semua murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji kajian yang sangat penting, yang mana judulnya aku sudah mengetahui. Apa judulnya jemaah? Nasibmu ditentukan oleh amalan terakhirmu. Judul kajian ini saya ambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba itu tergantung pada amalan penutupnya. Berarti yang menentukan itu yang pertama atau yang terakhir? Antum kalau main bola, kalau antum menang di menit pertama tapi di menit terakhir kalah, antum dianggap menang atau kalah? Dianggap kalah. Oleh karena itu yang menjadi penentu adalah yang terakhir, bukan yang pertama. Kenapa yang terakhir Ustaz, tidak yang pertama? Karena kalau yang pertama itu semangat. Biasanya di awal-awal manusia semangat atau tidak? Semangat. Saya kasih contoh perkara dunia. Jika seseorang dia diterima di suatu perusahaan misalkan, sekolahnya sudah tinggi S1 misalkan, kemudian dia melamar di suatu perusahaan, diterima, bagaimana? Bahagia atau tidak? Bahagia. Biasanya di hari pertama kerjanya luar biasa semangatnya. Mungkin bisa jadi dia akan menyiapkan bajunya yang akan dia pakai untuk besok pagi, di malam hari sudah disiapkan. Kenapa? Karena baru pertama kali masuk kerja. Gitu kan? Semuanya seperti itu. Makanya yang menjadi penentu bukan di awal, akan tapi yang menjadi penentu adalah akhir. Baik, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita tahu yang menjadi penentu itu adalah amalan penutup kita, maka jangan sampai salah seorang di antara kita itu takjub. Apa itu takjub? Heran dengan amalan seseorang. Siapa saja antum melihat orang soleh, antum jangan terlalu takjub. Oh, luar biasa, soleh sekali orang ini. Kenapa? Karena semua belum tentu. Ya, semua belum. Sampai kita melihat amalan penutupnya itu apa? Amal soleh atau bukan. Makanya Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih, perhatikan, la alaikum alla ta'jabu. Jangan kalian heran dengan amalan seseorang hatta tanzuru bima yuhtamu lahu,
sampai kalian melihat amalan apa yang menjadi penutupnya. Paham? Sampai kalian melihat, kata Nabi, amalan apa yang menjadi penutup. Karena banyak kisah-kisah jamaah sekalian, ya, orang yang di awal-awal ya usianya luar biasa masalahnya, tapi ketika di akhir hidupnya ternyata meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Banyak sekali kisah seperti itu. Saya kisahkan yang pertama. Kisah yang pertama ini adalah orang yang di awal-awal buruk amalannya. Jadi di awal-awal umurnya amalannya apa, Bu? Buruk. Tapi di akhir sebelum meninggal dunia justru malah melakukan amal saleh. Sebutlah dia bernama Usairim. Nah, dengar kisah sahabat yang bernama siapa? Usairim. Saya sebutkan kisahnya. Hadisnya riwayat Ahmad, diriwayatkan juga dari jalur yang lain, semuanya sahih. Disebutkan dalam riwayat dari Abu Hurairah, kana yaqul hadithuni an rajulin dakhala al-jannah lam yusalli qattu. Abu Hurairah itu sering mengatakan kepada para sahabat yang lainnya, hadithuni, wahai para sahabat, ceritakan kepadaku tentang cerita orang yang masuk surga padahal dia belum pernah salat meskipun sekali. Ini luar biasa jemaah sekalian. Masuk surga tapi belum pernah apa salat. Terkadang ada sebagian orang yang salatnya luar biasa tapi ternyata tidak masuk apa surga. Ini dia tidak pernah salat sama sekali meskipun satu rakaat. Iya, meskipun satu rakaat. Tapi ternyata dia adalah penghuni surga. Maka ketika para sahabat ditanya seperti ini, mereka tidak tahu. Ya, man huwa ya Abu Hurairah? Siapa dia? Seseorang yang masuk surga tapi belum pernah salat sama sekali. Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan Al-Usairim. Orang tersebut adalah siapa? Usairim, Bani Abdul Ashhal. Beliau keturunan dari apa? Abdul Ashhal. Nama aslinya Abdul Ashhal berarti kabilahnya. Orang Arab itu punya kabilah. Adapun nama aslinya Amr bin Thabit. Nama aslinya siapa jemaah? Amr bin Thabit. Julukannya siapa tadi? Usairim. Julukannya apa? Usairim. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhirnya para sahabat bertanya satu sama lain. Akhirnya ada seorang yang berani menceritakan kisah tersebut, namanya Mahmud bin Labid. Akhirnya Mahmud bin Labid ini menceritakan kisah Usairim. Qala kana yahba bil Islam ala qaumihi. Usairim adalah orang yang tidak mau memeluk agama Islam. Di awal-awal dia tidak mau memeluk agama Islam, bahkan benci dengan apa? Dengan agama Islam. Tapi yang menjadi masalah adalah sebagian keluarga dari Usairim sudah memeluk agama Islam. Jadi keluarganya Usairim terbagi menjadi dua. Sebagian tidak memeluk agama Islam, sebagian lainnya memeluk agama Islam. Falamma kana yaum Uhud, maka ketika di peperangan Uhud, wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Uhud, ketika Rasulullah berperang di peperangan Uhud, maka disebutkan di sini badalahul Islam, ya, tiba-tiba hidayah Islam menyapa dia. Fa aslama, kemudian dia masuk Islam. Fa akhadha sayfahu, tidak tanggung-tanggung, langsung dia ambil apa? Pedangnya untuk ikut berperang dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fallada hatta atal qauma fadakhala fi irdin nas faqatala hatta athbatathul jirah. Akhirnya dia masuk ke medan peperangan, membunuh sebagian orang. Akhirnya dia pun terluka. Athbatathul jirah, dia mendapatkan luka yang cukup parah. Intinya dia
pertama masuk Islam, langsung ikut apa? Perang. Langsung mendapatkan luka yang sangat parah Usairim ini. Kemudian faqalu, akhirnya setelah peperangan usai, namanya peperangan kalau sudah usai, masing-masing tentara itu mencari tentara yang terluka, ya atau tidak? Yang kafir nyari yang terluka dari kalangan orang-orang kafir. Yang muslim nyari juga yang terluka dari kalangan kaum muslim. Orang-orang kaget pada waktu itu jamaah. Ini Usairim kenapa berada di barisan kaum muslimin? Padahal sudah kita katakan tadi, dia adalah orang yang sangat benci dengan apa? Islam. Kemudian orang-orang bertanya, wallahi inna hadzal Usairim wa maja. Apa yang menyebabkan Usairim berada di barisan kaum muslimin? Padahal dia sangat benci dengan apa? Dengan Islam. Laqad taraknahu wa innahu lamunkaru hadzal hadits. Kita semua paham Usairim itu sangat benci dengan peperangan, sangat benci dengan kaum muslimin. Fasa'aluhu ma ja'a bihi. Akhirnya para sahabat bertanya kepada siapa? Usairim. Apa yang menyebabkan engkau ikut berperang di sini wahai Usairim? Qalu, orang-orang bertanya, ma ja'a bika ya Amr. Ini kan namanya Amr bin Sabit. Aharban ala qaumik am rabbatan fil Islam. Para sahabat bertanya, wahai Usairim, kamu berperang apakah dikarenakan loyalitas atau fanatisme untuk keluargamu, atau dikarenakan cinta dengan apa? Islam. Karena sudah kita katakan kan tadi, sebagian keluarga dari Usairim masuk Islam atau tidak? Masuk Islam. Bisa jadi Usairim berperang bukan karena Islam, tapi untuk membela apa? Keluarganya yang sebagian sudah masuk apa? Islam. Berarti ini loyalitas atau fanatisme keluarga. Dia ikut. Kayak merasa bertanya, kamu berperang itu karena fanatisme keluarga atau cinta dengan Islam? Apa kata Usairim? Bal rabbatan fil Islam. Saya cinta dengan Islam, makanya saya berperang sampai saya terluka. Dan kemudian Usairim menceritakan kisahnya. Amantu billahi wa rasulihi wa aslamtu. Sebelum aku berperang, aku sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan aku sudah masuk Islam. Summa akhadtu sayfi, aku pegang pedangku. Faqadautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku pergi berperang bersama barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqataltu hatta asabani ma asabani, sampai-sampai aku terluka sebagaimana yang kalian lihat lukaku ini. Dan seperti dalam riwayat, summa lam yalbath an mat, tidak menunggu waktu lama kemudian Usairim meninggal. Sudah sholat atau belum jamaah sekalian? Belum sholat. Masuk Islam, ambil pedang, berperang, meninggal, mati syahid. Indah atau bukan kehidupan seperti ini? Indah sekali, luar biasa. Terkadang kita yang sudah masuk Islam puluhan tahun, luar biasa ujiannya. Ujian syahwat, ujian syubhat, dengan ujian kemiskinan, ujian jabatan, luar biasa. Tapi ini Usairim sangat beruntung. Ya, tidak sampai sehari masuk Islam, ikut berperang, meninggal dunia, kemudian masuk ke dalam surga. Kemudian disebutkan dalam riwayat, fadzakaruhu li Rasulillah. Akhirnya para sahabat menceritakan kisah ini kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah mendengar kisah tentang Usairim ini, Rasulullah mengatakan, innahu lamin ahli jannah. Usairim adalah penduduk surga. Hadis riwayat apa? Ini kisah orang yang di awal-awal benci dengan Islam, berarti amalannya buruk atau tidak? Buruk. Tapi di akhir hayat ditutup dengan amal saleh. Makanya benar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Yang menjadi penentu adalah amalan penutup, bukan amalan yang awal, tapi amalan penutup kita. Baik, kita akan ceritakan kisah yang 100 derajat berbeda daripada kisah pertama. Berarti di awal-awal umurnya dia melakukan amal saleh, tapi di akhir hayatnya justru ditutup dengan amal keburukan. Kutip meninggal dunia dalam keadaan suhul khatimah. Ya billah, jangan sampai kita berada di golongan yang kedua. Kisah yang kedua dikisahkan dalam Sahihain, riwayat Bukhari Muslim.
Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi. Jadi Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikun fattatalu. Di suatu hari Rasulullah berperang melawan orang-orang musyrik. Fattatalu, akhirnya peperangan berkecamuk. Ya, peperangan apa? Berkecamuk. Falamma mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila asyarihi. Ingat jamaah sekalian, peperangan zaman dahulu tidak seperti sekarang ya. Sekarang pakai bom selesai urusan. Peperangan zaman dahulu gentle, sama-sama menggunakan apa? Pedang. Maka siapa saja yang pandai menggunakan pedangnya, pandai berperang, dia akan menang kan gitu. Tapi tidak, kalau sekarang cukup nuklir selesai semuanya. Itu kan tinggal riwayat. Makanya negara yang paling ditakuti adalah negara yang memiliki apa? Nuklir. Yang lain tidak berani macam-macam. Nuklir diledakkan 3 atau 10 mungkin luar biasa kerusakannya. Dulu pernah ada kisah yang nuklir pertama kali yang meledak di mana? Hiroshima. Satu kota bahan hancur habis. Bayangkan. Dan sekarang banyak negara yang memiliki nuklir, di antaranya Iran. Itu luar biasa ya. Makanya mereka sangat tidak takut sama Amerika. Amerika nyerang, mereka serang. Ini malah cerita politik ini. Saya nggak paham politik. Baik, intinya peperangan zaman dahulu itu tidak tuntas dalam satu hari. Anda kutip, peperangan zaman dahulu berkelanjutan, ya atau tidak? Maka setelah selesai di peperangan sesi pertama, maka Rasulullah kembali ke askar, yaitu kembali ke tentara masing-masing, saling mengecek satu sama lain. Ya, dicek siapa yang terluka, siapa yang meninggal dunia, siapa yang butuh pertolongan. Akhirnya para sahabat pada waktu itu berkumpul di suatu tempat menceritakan ada seorang yang sangat pandai berperang dan dia berada di barisan kaum muslimin. Intinya pada waktu itu para sahabat sedang memuji satu orang. Di antara isi pujiannya saya bacakan, mereka para sahabat mengatakan, ma ajza'a minnal yaum ahadun kama ajza'a fulan. Hari ini tidak ada yang lebih pandai berperangnya daripada apa sih? Si fulan. Sebutkan dalam riwayat, si fulan ini 1 lawan 5 pun tumbang 5 orang itu. 1 lawan 10 orang itu juga tumbang. Itu dipuji-puji sama para sahabat si fulan ini. Sekarang bertanya, saya tanya sama antum, jihad, bahkan dia pandai dalam berperang, itu amal soleh atau tidak? Amal soleh. Lagi jihad ini amal soleh. Nah, kemudian disebutkan dalam riwayat, tatkala Nabi mendengar pujian para sahabat kepada satu orang ini yang sangat pandai berperang, apa kata Rasulullah SAW? Amma innahu min ahlina. Dia yang kalian ceritakan wahai para sahabat, dia penghuni neraka. Para sahabat kaget. Ya, para sahabat apakah? Karena disebutkan dalam riwayat, ya Rasulullah, jika dia adalah ahli neraka, lalu bagaimana dengan kami? Orang yang perangnya tidak terlalu pandai. Jika seandainya yang perangnya sangat pandai, membunuh puluhan orang-orang kafir, itu saja bisa masuk neraka. Lalu bagaimana kami yang perangnya biasa-biasa saja? Akhirnya disebutkan dalam suatu kisah, temannya si laki-laki ini datang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya temannya. Saya akan buktikan perkataanmu ya Rasulullah. Mana ini mengatakan apa? Saya akan buktikan perkataan siapa? Rasulullah SAW. Tapi sekarang saya mau tanya sama antum, Rasulullah tahu dari mana kalau orang ini penduduk neraka? Wahyu dari Allah Subhanahu. Akhirnya temannya datang, saya akan buktikan perkataanmu ya Rasulullah. Dicek beneran. Bahkan orang ini mengatakan, in qataltu ma'ahu. Kalau dia maju, aku akan ikut maju untuk mengecek apa yang dia lakukan. Kalau dia mundur, aku juga akan ikut apa? Mundur. Aku akan menjadi mata-mata. Akhirnya diikuti sama si temannya ini. Sampai di suatu kejadian, tatkala dia tertikam oleh musuh dengan luka yang cukup parah,
dia tidak sabar dengan lukanya, kemudian dia mengambil pedangnya sendiri, kemudian ditancapkan kemana? Perut. Tanda kutip dia bunuh diri. Nggak kuat dengan lukanya sendiri, karena kan perang kuat. Baik, sekarang saya tanya sama, bunuh diri amal soleh atau amal buruk? Bahkan dalam Al-Quran disebutkan orang yang bunuh diri akan terancam masuk ke dalam neraka jahanam. Akhirnya ketika temannya ini membuktikan perkataan Rasulullah, kembali kepada Rasulullah, kemudian mengatakan, Wallahi innaka la Rasulullah, demi Allah engkau benar-benar utusan Allah, yang engkau katakan adalah bahwa wahyu. Ini kisah orang yang di awal-awal melakukan amal saleh, tapi di akhir hidupnya malah meninggal dunia dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Ada kutip. Sekali lagi, yang menjadi penentu bukan di awal, akan tapi apa di akhir. Sekarang saya mau tanya sama antum, dan saya mau tanya kepada diri saya sendiri, bagaimana akhir kehidupan kita kelak? Wallahu a'lam. Sekarang pertanyaan, ada atau tidak kiat agar akhir hayat kita ditutup dengan amal saleh? Ada. Para ulama menyebutkan kiat-kiatnya agar nanti yang menjadi penutup amalan kita adalah apa? Amal saleh. Dan ini pembahasan yang akan kita bahas. Baik, sebelum kita masuk pada kiatnya, saya akan sebutkan kisah yang terjadi di zaman sekarang ini. Kalau tadi dua kisah tadi kan zaman dahulu, ya atau tidak? Zaman sekarang, orang yang tadinya soleh luar biasa, gitu kan? Tadinya soleh luar biasa, kemudian berubah 100 derajat. Antum pernah dengar seorang ulama Saudi namanya Abdullah Al-Qasimi? Siapa namanya jemaah sekalian? Abdullah Al-Qasimi. Antum bisa cek sama-sama itu. Para ulama Saudi saking takjubnya, herannya sama orang ini, saking cerdasnya, orang ini itu sangat luar biasa. Semua dibantah. Syiah dibantah, orang liberal dibantah, orang ateis juga dibantah. Dan beliau ketika membantah orang-orang yang menyimpang ini, beliau membantah dengan bantahan yang sangat ilmiah. Intinya orang-orang takjub, bahkan menjuluki bahwasanya dia adalah apa? Syekhul Islam ini di zaman sekarang. Luar biasa saking cerdas. Namanya siapa tadi? Abdullah Al-Qasimi. Tapi ternyata ya di akhir-akhir hidupnya justru dia malah memusuhi apa? Islam. Tidak kutip, dia menjadi ateis. Bayangkan, ulama yang dahulu sangat gemar, mantan ulama ya, yang dahulu sangat gemar membantah kesesatan apa saja yang datang menghadapi dia akan dia bantah. Bahkan dia akan tulis buku yang berjilid-jilid untuk membantah kesesatan tersebut. Tapi justru malah berubah menjadi apa? Bahkan terakhir buku yang beliau tulis bukan membela Islam, akan tapi malah merendahkan apa? Islam. Anda bisa cek di Google. Di antara buku yang dia tulis adalah Hadihi hiyal adlal. Islam adalah agama yang membelenggu. Islam adalah agama yang membelenggu. Beliau kemudian sebutkan ada syariat hijab. Syariat hijab itu sebenarnya mengekang perempuan agar tidak bisa bebas dan semisalnya. Bayangkan, di awal menjadi apa? Pembantah syubhat-syubhat, tapi di akhir malah berubah. Nah, itu luar biasa jamaah sekalian. Tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan akhir kepada kita dengan akhir yang baik. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada hadiah yang terindah sebelum kematian kita melainkan adalah hadiah amal saleh. Ya atau tidak? Ya. Semua kita sepakat ingin meninggal dunia dalam keadaan melakukan amal saleh. Atau kita meninggal dunia setelah melakukan amal saleh. Semua kita sepakat. Sebagian kita mungkin ingin meninggal dunia dalam keadaan sedang sujud. Ya atau tidak? Iya, sepakat.
Semua kita sepakat, sebagian kita ingin meninggal dunia dalam keadaan sedang sholat berdiri misalnya. Semua kita sepakat, sebagian kita ingin meninggal dunia dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Dan antum sering melihat video atau tidak? Melihat video, sedang sholat tiba-tiba ambruk meninggal dunia. Terkadang tidak terasa mata air ini apa? Menetes, luar biasa ya Allah. Betapa indahnya kehidupan orang yang ditutup kematiannya dengan amal. Dan semua kita sepakat, tidak ada yang mau meninggal dunia dalam keadaan sedang minum khamr. Enggak ada kita meninggal dunia dalam keadaan sedang bernyanyi misalkan. Ya, tidak ada. Semua kita bercita-cita meninggal dunia dalam keadaan berzina. Karena itu dalam hadis yang sahih Nabi pernah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin asalahu." Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, asalahu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa makna asalahu?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Yuwaffiquhu li amalin salihin qabla al-maut." Maka di antara tanda kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan memberikan taufik kepada seorang hamba melakukan amal saleh setelah itu meninggal dunia. Jadi Allah kalau ingin menghendaki kebaikan kepada kita semua, Allah gerakkan hati kita untuk melakukan amal saleh. Setelah itu kita meninggal dunia. Betapa indahnya orang meninggal dunia setelah melakukan salat subuh misalkan, setelah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keinginan kita semua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kemudian pertanyaannya, apa kiatnya? Banyak sekali kiat yang disebutkan oleh para ulama agar kita bisa mencapai akhir yang indah atau akhir umur kita ditutup dengan amal saleh. Kiat yang pertama, tidak mudah kiat yang pertama. Di antara kiat yang pertama, agar kematian kita ditutup dengan amal saleh, maka kata para ulama, setelah beramal harus ada rasa khawatir apakah amalan itu diterima atau tidak. Kenapa? Karena orang-orang soleh terdahulu dari kalangan salaf, bahkan dari kalangan para nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau nabi-nabi yang lainnya, atau para sahabat, atau para tabi'in, atau para tabi'ut tabi'in, setelah beramal mereka berbangga atau justru khawatir. Apakah amalan itu diterima sama Allah atau tidak? Sebagian kita sudah mantap, lempeng, wah, insya Allah surga saya. Insya Allah amalan yang saya lakukan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin saya. Saya sudah ngaji 30 tahun. Para ulama tidak ada seperti itu. Saya sebutkan tadi. Di antara dalilnya tentang kiat ini agar kita mendapatkan husnul khatimah, yaitu tetap merasa khawatir setelah melakukan amal saleh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Perhatikan. Allah memuji orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Perhatikan apa sifatnya. Walladzina yu'tuna ma ataw, orang-orang yang ketika di dunia diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka memberikan rezekinya kepada orang lain, yaitu apa? Menginfakkan rezekinya kepada orang lain. Wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka merasa khawatir. Khawatir kenapa? Diterima atau tidak. Ini yang dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita merasa aman, tidak ada rasa khawatir sama sekali apakah amalan yang kita lakukan itu diterima atau tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan penting di sini, khawatir amal saleh kita diterima atau tidak bukan berarti kita harus pas-pas. Bedakan dua permasalahan ini. Perhatikan. Kalau saya selesai sholat, kemudian muncul rasa khawatir sholat saya sah atau batal, ya, antara sah atau batal, ini berarti was-was atau tidak? Was-was. Ini tercela. Kalau sifat was-was apa tercela.
Tapi yang menjadi pembahasan kita khawatir di sini, dapat pahala atau tidak. Sah-sah, saya yakin sah sholat saya. Tapi apakah sholat saya ini pahalanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Itu yang dikhawatirkan ulama sah. Paham? Bukan berarti sah atau batalnya ya, tapi dapat pahala atau tidak? Tidak. Ini kalau kita ingin mendapatkan husnul khotimah, setiap apa saja amal saleh kita lakukan harus ada rasa khawatir apakah mendapatkan pahala atau tidak. Saya kasih dalil lagi. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Allah berfirman, "Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Perhatikan. Allah menceritakan tentang kisahnya Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim ketika sedang membangun apa jemaah sekalian? Ka'bah. Apa kata Allah? Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengangkat qawaid, itu batu, untuk membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Innaka antas samiul alim. Engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, perhatikan, ini luar biasa. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang melakukan amalan yang sangat mulia, membangun Ka'bah. Amalan mulia atau tidak? Amalan mulia. Bahkan perintah dari zat yang paling mulia, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, diperintahkan oleh Allah yang maha mulia melakukan amalan yang sangat mulia, yaitu membangun apakah? Ka'bah. Tapi meski begitu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail masih khawatir apakah diterima amalannya atau tidak. Makanya berdoa, ya atau tidak? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan. Lalu bagaimana dengan kita? Amalan kita tidak seberapa, tapi PD-nya sudah luar biasa. Iya begitu. Bahkan sebagian orang saking pede dengan amalnya terjerumus dalam perbuatan apa? Ujub. Bangga dengan amalan sendiri. Ulama salaf tidak ada ujub. Ulama salaf tidak bangga dengan amalannya. Justru setiap mereka beramal, mereka semakin khawatir apakah ini bisa mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Iya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, amalan yang sangat mulia, membangun Ka'bah yang paling mulia, itu saja masih merasa khawatir apakah amalan yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang salaf sangat khawatir dengan amalan mereka. Disebutkan dalam suatu riwayat, ada seorang ulama namanya Malik bin Dinar. Sebagian antum pernah mendengar ya ulama satu ini, Malik bin Dinar rahimahullah taala. Yaqulu lailahu wa yaqul. Ya, beliau senantiasa melakukan salat malam ya. Bahkan salat malam yang beliau lakukan itu lama. Tidak hanya 3 rakaat atau 5 rakaat atau 10 rakaat, tapi lama sekali, berjam-jam. Meski begitu, setiap waktu beliau mengatakan, Ya Rabbi, qad alimta sakinal jannati wan nar, fa fi ayyi manzilin malik. Bayangkan, orang soleh, sholat malamnya tidak pernah terputus. Bahkan kalau sholat malam itu tidak sedikit, tapi apa? Banyak rakaatnya. Tapi setiap malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, qad alimta sakinal jannati wan nar. Engkau telah mengetahui penduduk surga yang mana, penduduk neraka yang mana. Fa ayyu manzilin malik. Adapun malik tempatnya di mana ya Rabb? Di surga atau di neraka? Pernah enggak sekali pertama kali kita bertanya kepada Allah, Ya Allah, Engkau tahu ya tempat manusia di surga atau di neraka? Engkau tahu seluruh manusia di muka bumi. Tempat saya di mana ya Allah? Pernahkah kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang amalan yang kita lakukan? Atau kita selama ini berbangga atas amalan kita, bahkan kita merendahkan orang lain di luar sana? Ketahuilah itu bukan akhlak orang-orang salaf. Orang-orang salaf setelah melakukan amalan, mereka khawatir apakah diterima atau tidak. Disebutkan dalam riwayat yang lain jamaah sekalian oleh Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah taala.
Sufyan Ats-Tsauri. Atau tahu Sufyan Ats-Tsauri? Ulama yang sangat terkenal keilmuannya. Bahkan beliau di antara madhab fikih, tapi sayang madhab beliau sudah inqarat. Apa itu inqarat? Sudah musnah. Yang masih tersisa sekarang ini madhab apa? Madhab Syafi'i, madhab Hambali, Hanafi, ya kan? Maliki. Dahulu banyak. Kalau antum mempelajari ya kitab-kitab fikih madhab zaman dahulu ada sekitar 13. Di antaranya madhab Sufyanain. Apa itu? Madhabnya Sufyan Ats-Tsauri sama madhabnya Sufyan ibnu Uyainah. Tapi sudah inqarat karena nggak ada pengikutnya, akhirnya apa? Musnah. Makanya agar dakwah antum itu langgeng, maka harus punya apa? Makanya ulama salaf zaman dahulu itu kalau meminta berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepada aku murid. Karena betapa banyak ulama yang keilmuannya luar biasa tapi tidak pernah punya murid sama sekali. Akhirnya meninggal dunia tidak ada yang meneruskan apa ilmu. Sufyan Ats-Tsauri yang kita katakan tadi orang yang sangat luar biasa keilmuannya, bahkan amal solehnya juga tidak perlu ditanyakan. Beliau setiap hari menangis. Wa yaqul, setiap beliau menangis, beliau mengatakan, akhafu an akuna fi ummil kitab syaqiyan. Aku takut kelak ketika di akhirat, ketika aku menerima kitab, aku di antara orang-orang yang merugi. Ini setiap kali diucapkan oleh siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Lalu bagaimana dengan kita? Pernah nggak kita khawatir nanti di akhirat kelak bagaimana keadaan saya? Ketika saya menerima kitab, apakah tangan kanan atau tangan kiri? Bagaimana keadaan saya ketika di padang mahsyar? Apakah saya adalah orang yang mendapatkan naungan atau justru tidak? Terkena panas yang sangat luar biasa. Bagaimana keadaan saya ketika di sirat? Apakah ketika di sirat saya bisa melewati sirat atau saya orang yang tergelincir? Ini perlu kita pikirkan, kita khawatirkan semua ini. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ya tidak hanya sekali dua kali, bahkan sering mengkhawatirkan keadaannya ketika di mana di akhirat. Ini orang-orang salaf yang masuk. Sedangkan sebagian kita sekarang berbangga, ya bahkan merendahkan orang lain. Saya lebih utama daripada engkau, saya lebih utama daripada engkau. Waliyadzubillah. Itu bisa menyebabkan seorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kalau antum ingin husnul khatimah, senantiasa khawatir apapun amalan yang kita lakukan, senantiasa khawatir apakah itu diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk waktu, Pak? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda wa ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah, yang kedua, di antara kiat yang kedua agar akhir kehidupan kita ditutup dengan amal saleh adalah menjaga keikhlasan ketika beramal. Setiap amalan yang kita lakukan berusaha untuk menjaga keikhlasan. Oleh karena itu betapa banyak orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Di antara penyebab yang paling inti yang menyebabkan mereka meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah dikarenakan amalan yang mereka lakukan tidak ikhlas. Tanda kutip apa? Riya, pamer, ingin dipuji, ingin mendapatkan validasi, gitu kan? Justru itu menjadi bumerang yang menyebabkan seorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Di antara dalil yang menyebutkan hal ini adalah hadis muttafaq alaih riwayat Bukhari Muslim. Nabi pernah bersabda, "Inna rajula la ya'malu 'amala ahli jannah fima yabdu lin-nas." Ada seseorang yang dia melakukan amalan ahli surga yang nampak di hadapan manusia adalah amalan ahli surga. Ulangi kata-kata Nabi. Kata Nabi, ada seseorang yang melakukan amalan ahli surga yang nampak di mata manusia itu adalah amalan ahli surga. Tapi tempatnya ternyata di mana? Di neraka. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala ketika mengomentari hadis ini beliau mengatakan, "Inna
dasa isasu yang menyebabkan dia meninggal dunia kemudian masuk ke dalam neraka, padahal orang-orang melihat itu amal saleh, itu dikarenakan dasa isasu, sesuatu yang kotor yang dia sembunyikan di dalam hati jamaah sekalian. Kita datang ke majelis ilmu demi Allah, ya kalau bisa jangan sampai antum meniatkan hanya untuk dipuji sama Allah. Antum datang ke majelis ilmu jangan sampai agar orang mengatakan oh ini hadir. Tapi antum datang ke majelis ilmu niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk menggali ilmu atau menghilangkan kebodohan. Jangan sampai ada niat-niat yang tersembunyi dalam hati meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Dan itu niat yang kotor. Karena itu kata beliau ketika mengomentari hadis ini, yang menyebabkan orang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah adalah dasa isasu. Dan itu sesuatu yang tersembunyi dalam hati yang sangat kotor. Itu beramal tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau menasihatkan kepada kita, fa'akthir minad du'a, maka wahai manusia berbanyaklah doa ini, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian beliau menukil doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang semestinya, bahkan saya katakan wajib untuk kita ulang-ulang agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita sampai meninggal dunia dalam keadaan apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukankah antum sering mendengar hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim? 3 orang yang paling pertama kali diseret masuk ke dalam neraka jahanam siapa? Yang pertama adalah ulama atau orang alim yang dia belajar ilmu agama sampai menjadi alim, sampai menjadi penghafal Quran. Kemudian ditanya sama Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Diingatkan nikmatnya sama Allah. Kamu saya beri nikmat kecerdasan. Kamu mudah menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi. Apa kamu gunakan untuk apa nikmat tersebut? Maka orang ini mengatakan ta'allamtu ataupun ta'allamtul ilma lillah wa 'allamtu lillah subhanahu wa ta'ala. Aku mempelajari ilmu tersebut ikhlas karena Engkau ya Allah. Bahkan aku mengajarkan ilmu tersebut ikhlas karena aku berdakwah di jalan-Mu ya Allah. Aku ikhlas, semuanya aku lakukan untuk-Mu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzdzabta. Kamu dusta. Kamu menghafal Al-Qur'an, menjadi penghafal Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an agar orang-orang mengatakan annaka qari, kamu adalah orang yang pandai dalam membaca Al-Quran, agar kamu dipanggil ustaz, agar kamu dipanggil ini dan ini. Kemudian malaikat diperintahkan wajahnya ditaruh di bawah, diseret ke dalam neraka. Orang yang kedua siapa jemaah? Ahli berjihad. Jihad adalah amal saleh. Bahkan Nabi mengatakan wadarwatu sanamihi jihad. Puncaknya amalan seseorang itu apa? Jihad. Tapi bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka kalau niatnya salah. Dipanggil orang ahli jihad. Allah ingatkan nikmatnya. Kamu saya anugerahkan, ya, kamu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepandaian dalam memainkan pedang, membunuh musuh dan semisalnya. Kamu gunakan untuk apa? Saya berjihad lillahi ta'ala ya Allah. Kemudian Allah mengatakan kata-kata kamu bohong, kamu dusta. Akhirnya malaikat dipanggil, bisa kan masuk ke dalam neraka. Yang ketiga siapa jemaah? Ahli sedekah. Ahli apa? Ahli sedekah. Dipanggil, diingatkan sama Allah, kamu saya berikan kelebihan harta, kelebihan nikmat. Kamu gunakan untuk apa? Saya gunakan, saya infakkan lillahi ta'ala, ikhlas karena Engkau ya Allah. Kata-kata kamu berdusta. Kamu bersedekah agar orang-orang memuji bahwasanya kamu apa? Dermawan. Malaikat dipanggil, diseret wajahnya, taruh di bawah, masuk ke dalam neraka. Semua dikarenakan apa? Makanya rajin-rajin untuk mengecek hati kita, apakah amalan kita sudah ikhlas atau tidak. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan tidak ada sesuatu yang paling susah untuk saya perbaiki melainkan apa? Niat. Memperbaiki niat untuk menjadi ikhlas dan semisalnya susah jamaah sekalian. Makanya ini PR kita. Perhatikan hati kita ketika beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ada perkataan sangat menarik dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Beliau mengatakan ini tiap
agar husnul khatimah. Beliau mengatakan, "Man istaqama zahiruhu ma'a batinihi khutima lahu bil iman." Beliau mengatakan, barang siapa yang amal zahirnya lurus, wa batinihi, dan juga amal apa batinnya, khutima lahu bil iman, dia akan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Syaratnya dua, lurus amalan zahirnya. Berarti apa? Amalan zahirnya sesuai siapa? Sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lurus amalan batinnya. Berarti apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau amalan zahirnya lurus, luar biasa, dia sudah mengenal sunnah bertahun-tahun, luar biasa sholatnya, gitu kan? Tapi ternyata dalam hatinya ada niat yang buruk, kebalikannya, bisa jadi dia akan meninggal dunia dalam keadaan semua dari hati, semua dari hati. Karena itu hati-hati, mari kita introspeksi diri masing-masing, perbaiki hati kita, jangan sampai kita melakukan amalan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara kiat agar akhir hayat kita ditutup dengan amal saleh, disebutkan oleh para ulama, hindari melakukan dosa yang dilakukan terang-terangan. Ulangi, hindari dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Kalau tak terpaksa antum melakukan perbuatan dosa, jangan sampai antum melakukan dalam keadaan terang-terangan. Allah paling benci dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Kullu ummati mu'afan." Setiap umatku pasti diampuni dosanya. Illal mujahirun, kecuali satu kelompok, gak mungkin diampuni dosanya. Itu siapa? Al-mujahirun, orang yang berbangga atau dia terang-terangan ketika melakukan perbuatan dosa. Ini yang bisa jadi tidak diampuni sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minal majana, bahkan kata Rasulullah, di antara kebodohan atau kegilaan, yang Rasulullah sampai marah mengatakan apa? Di antara orang yang gila disifati oleh Rasulullah dengan orang apa? Gila. An ya'mala rajulu bil lail amalan. Orang yang gila adalah orang yang melakukan dosa di malam hari, summa yusbih, kemudian di pagi hari, wa qad satarahullah, padahal di malam hari dosanya sudah ditutup sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari dia ceritakan kepada siapa? Fulan, saya melakukan dosa ini, saya melakukan dosa ini, saya melakukan dosa ini. Banyak yang seperti itu sekarang. Betapa banyak sekarang orang setelah berzina dia malah bangga. Dan bagi yang lebih, ya, sebagian tongkrongan sekarang, apalagi anak-anak muda, mereka berbangga dengan dosa mereka, bukan dengan prestasi mereka. Contoh, sebagian mereka berbangga dengan perbuatan zina. Kamu sudah kelas berapa? 3 SMA. Sudah berzina atau belum? Belum. Main kamu belum jauh. Ya atau tidak? Banyak seperti itu. Main kamu belum jauh. Saya sudah merasakan 5 wanita, mau perawan, mau janda. Ada sebagian tongkrongan seperti ini, memotivasi untuk apa? Untuk berzina. Ya, untuk sebagai orang tua, jaga pergaulan anak. Kita masing-masing mendapatkan amanah dari siapa? Allah Subhanahu. Sebagian berbangga dengan minum khamr. Ya, kamu sudah kelas 3 SMA, merek khamr apa yang sudah pernah kamu coba? Nah, dia mengatakan saya sudah kopi miring, kopi lurus, kopi, ya intinya seperti itulah. Lu banyak sekali. Banyak sekali tongkrongan seperti ini ya mas. Ya, luar biasa ya. Karena itu kita harus bentengi anak kita ya, jangan sampai terjerumus dengan dalam tongkrongan yang seperti ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya kisahkan kisah orang yang dia ketika hidupnya terang-terangan ketika melakukan perbuatan dosa, akhirnya di akhir hidupnya ditutup dengan su'ul khatimah. Saya kisahkan kisah. Diriwayatkan oleh seorang ulama bernama Abdul Aziz bin Abi Rawah. Dia mengatakan, hadartu rajulan indal maut. Aku pernah hadir di sakaratul mautnya seseorang. Di sakaratul maut itu detik-detik menjelang kematian. Yulaqadu la ilaha illallah. Orang ini ditalqin la ilaha illallah. Ini sunnah mentalqin la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, agar akhir perkataannya ditutup dengan apa? La ilaha illallah. Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala
jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi ketika ditalqin berkali-kali, faqala fi akhiri maqal, tapi di akhir perkataannya justru bukan la ilaha illallah, tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia ditalqin kalimat tauhid, yang keluar kalimat apa? Kufur. Sampai terheran-heran ulama yang bernama siapa? Abdul Aziz bin Abi Rawat. Kemudian Abdul Aziz bin Abi Rawat bertanya kepada orang-orang sekeliling, apa yang menyebabkan orang ini susah mengucapkan la ilaha illallah? Maka orang-orang mengatakan, wa huwa mudminul khamri, dia pecandu khamr, terang-terangan ketika minum apa? Khamr. Akhirnya di akhir ayatnya ditalqin la ilaha illallah, justru kalimat apa? Kalimat kufur yang keluar. Semua dikarenakan maksiat yang dilakukan secara terang-terangan, dan Allah paling benci dengan maksiat yang dilakukan secara terang-terangan. Karena itu kiat yang ketiga, jangan sampai melakukan maksiat secara terang-terangan, karena Allah sangat tidak suka dengan maksiat yang terang-terangan. Terakhir, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ulama zaman dahulu sangat keras dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan terang-terangan. Di antara Syekhul Islam, saya bacakan perkataan beliau dalam kitab Qada'ul Albab. Beliau mengatakan, Syekhul Islam, innal mudhira lil munkar yajibul inkar alaihi alaniyatan. Orang yang menampakkan kemungkaran atau orang yang melakukan dosa secara terang-terangan, maka dia wajib dipaksa untuk mengingkari dosanya secara terang-terangan. Jadi pahami, orang yang dia terang-terangan berzina misalkan, dia berbangga dengan zinanya, maka orang ini harus ditangkap. Dia harus mengumumkan bahwasanya apa? Zina adalah perbuatan dosa. Itu harus dia umumkan secara terang-terangan. Sebagaimana dia melakukan dosa secara terang-terangan. Kalau dia mengatakan, wala taqalahu ghaibah, jangan biarkan dia berbicara tentang dosa lagi. Kutip, jangan biarkan dia cerita sama orang lain atau memotivasi orang lain untuk melakukan perbuatan dosa. Pokoknya dikawal terus orang. Kata siapa ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa yajibu an yu'aqab ala niyatan. Bahkan kalau bisa orang seperti ini harus dihukum ala niyatan. Apa ala niyatan? Secara terang-terangan. Apa kata beliau? Bima yurdi'uhu an dzalik. Agar orang lain takut juga melakukan dosa yang sebagaimana dia lakukan zina terang-terangan. Kalau bisa hukumannya terang-terangan, agar orang lain takut untuk melakukan dosa secara terang-terangan. Ini yang disebutkan oleh siapa? Syekhul Islam. Ini bukan Syekhul Islam. Ulama lain berpendapat seperti itu. Saking mengerikannya dosa yang dilakukan secara. Yang paling mengerikan adalah apa? Menyebabkan akhir seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Mungkin ini 3 kiat. Ya, sebenarnya ada 5, tapi cukup sampai di sini. Senang kajian saya pasti nggak pernah selesai terus ya. Kemarin 5 konsep rezeki, sisa berapa? Sisa 5. Kenapa saya tidak teruskan? Karena sebagian konsep sudah dijelaskan sama siapa kemarin? Ustaz Alfat. Kalau tidak salah temanya apa? Tentang rezeki. Makanya saya tidak teruskan. Ya, kalau ini kurang 2, ya nanggung untuk diteruskan. Nanti antum cari saja ya di kitab-kitab para ulama, insyaallah mendapatkan kiat yang kedua yang terakhir. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.